Video ini merupakan laporan hasil penelitian dari kegiatan penelitian program dosen wajib peneliti Universitas Nama Mangkurat tahun 2021 yang berjudul Desain Praktis Beban Gempa Dasar untuk Bangunan di Lahan Basah Kota Banjarmasin dengan tim peneliti, Ketua Ibu Insinyur Eliaton STMT, anggota Bapak Insinyur Darmansyah Citradi STMT, dan melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil atas nama Nadia Amalia. Dua penyebab utama sering terjadinya gempa di wilayah Indonesia adalah karena Indonesia terletak di jalur Ring of Fire, kawasan Pasifik, dan menjadi pusat pertemuan beberapa lempeng bumi seperti lempeng Indo-Austria, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Seperti tergambar pada peta berikut. Cincin api Pasifik atau Ring of Fire ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menamai sebuah wilayah yang sering mengalami peristiwa letusan gunung aktif dan terjadinya gempa bumi. Daerah Ring of Fire tersebut mencakup sekeliling cekungan dari Samudra Pasifik. Daerah yang dikelilingi oleh Ring of Fire ini memiliki bentuk seperti tapal kuda. Panjang wilayah yang termasuk di dalam cincin api Pasifik ini adalah 40.000 km. Dari sekitar 90% gempa bumi yang terjadi selama ini, 81% terjadi di wilayah yang termasuk ke dalam cincin api Pasifik. Selain itu, 17% gempa terbesar atau sekitar 5-6% dari gempa yang terjadi di dunia terjadi di kawasan sabuk alpin. Baik cincin api Pasifik maupun sabuk alpin, Indonesia termasuk ke dalam jalur. Berikut yang wilayah daratan dan lautan yang termasuk ke dalam cincin api Pasifik yang diurut dari arah barat daya, yang artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang pertama adalah Selandia Baru, Palung Kermedek, Palung Tongga, Palung Bougainville, Indonesia, Gunung Merapi, Filipina, Palung Filipina, Palung Yap, Palung Mariana, Palung Izubonin, Palung Ryukyu, Jepang, Gunung Fuji, Palung Jepang, Palung Kuril, Kamchatka, Kepulauan Aleutian, American Caldera, Alaska, Pacific Coast Range, British Columbia, barisan pegunungan Cascade, Gunung St. Helens, California, Meksiko, Palung Amerika Tengah, Guatemala, Nicaragua, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Palung Peru Silt Range. Sedangkan wilayah yang termasuk ke dalam sabuk alpin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Pulau Jawa, kedua adalah Pulau Sumatera, ketiga adalah Himalaya, keempat Mediterania, yang kelima adalah Atlantika. Berdasarkan nama-nama wilayah yang termasuk ke dalam cincin api Pasifik dan sabuk alpin, Indonesia menjadi wilayah yang termasuk ke dalam keduanya. Akan tetapi, meskipun rawan akan letusan gunung berapi dan gempa bumi, keberadaan Indonesia di cincin api Pasifik dan sabuk alpin ini menjadikan wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur. Ini adalah peta seismisitas Indonesia pada tahun 1973 sampai dengan 2005. Terlihat dari Sabang sampai Merauke yang ditandai dengan warna merah, kuning, dan hijau. Indonesia banyak sekali mengalami gempa bumi, namun pada daerah Kalimantan hanya sedikit terjadi gempa bumi,
itu terjadi pada perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Berikut juga adalah peta seismisitas Indonesia pada tahun 2016 yang terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu gempa dangkal yang ditandai dengan warna merah, gempa menengah yang ditandai dengan warna kuning, dan gempa dalam yang ditandai dengan warna hijau. Riwayat gempa di Kalimantan pada zaman Belanda tahun 1920, khususnya yang terjadi di Kalimantan Selatan, ada terjadi beberapa kali gempa bumi. Yang pertama pada tanggal 7 April 1911 di pre hari, tanggal 11 September 1911 di Kandangan, tanggal 16 Juli 1913 di Kandangan dan Barabai, tanggal 20 Agustus 1915 di Tanjung dan Kandangan, tanggal 2 Agustus 1916 di Kandangan. Menurut data BMKG, 8 tahun terakhir sejak 2008 sampai dengan 2016, Kalimantan Selatan setidaknya telah mengalami 3 kali gempa bumi. Yang pertama adalah 5 Februari 2008, Pulau Laut, Sebuku, Pulau Sembilan, Pagatan, dan Batu Licin bergetar akibat gempa bumi yang berkekuatan 5,8 skala Richter dengan epicentrum di kedalaman 33 km. Yang kedua, 4 Desember 2015, gempa bumi kembali terjadi pukul 10.13 waktu setempat berkekuatan 4,8 skala Richter dengan epicentrum 46 Lintang Selatan dan 115,4 bujur timur 15 km barat laut hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada kedalaman 11 km. Kemudian 5 April 2016, gempa bumi kembali terjadi pukul 20.40 waktu setempat berkekuatan 4,1 skala Richter dengan lokasi 1,94 Lintang Selatan dan 115,46 derajat bujur timur Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada kedalaman 11 km. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui respon spektrum gempa rencana pada struktur bangunan panggung di lahan basah di Kota Banjarmasin. Yang kedua adalah untuk membuat grafik desain cepat menentukan beban gempa khusus untuk bangunan di Kota Banjarmasin. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan perencana struktur dalam mendesain bangunan, khususnya akibat pengaruh beban gempa yang bekerja pada bangunan di Kota Banjarmasin secara cepat berdasarkan peraturan gempa terbaru SNI 1726/2019. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah yang pertama, Peraturan Gempa Indonesia SNI 1726/2019 yang merupakan pengganti dari SNI 1726 tahun 2012. Yang kedua adalah grafik respon spektrum gempa rencana. Ini menurut SNI 1726/2019 yang dapat diakses secara online dengan menggunakan website Dinas Pekerjaan Umum dengan alamat rsa.ciptakarya.pu.go.id 2021. Jika kita menggunakan peta gempa secara manual, kita dapat menentukan periode pendek yang telah dikeluarkan oleh SNI 1726/2019. Di sini terlihat peta MCIR untuk periode pendek SS. Kemudian ini juga secara manual menggunakan peta MCIR periode 1 detik atau S1. Dan ini adalah jika kita menggunakan website dari Dinas Pekerjaan Umum dengan alamat rsa.ciptakarya.pu.go.id 2021. Ini yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita dapat menentukan koefisien situs
FA dan FV. FA adalah berdasarkan periode pendek, kemudian FV berdasarkan periode 1 detik. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk menentukan parameter percepatan respons spektral sesuai kelas situs dengan menggunakan persamaan SMS sama dengan FA dikalikan SS, kemudian SM1 sama dengan FV dikalikan S1. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung parameter percepatan respons spektral desain dengan menggunakan rumus SDS sama dengan 2/3 kali SMS, SD1 sama dengan 2/3 kali SM1. Ini adalah skema parameter percepatan respons spektral. Berdasarkan peta MCR periode pendek dan periode 1 detik, kita dapat menentukan nilai SS dan S1. Setelah nilai SS dan S1 diperoleh, kita kalikan dengan suatu faktor situs, koefisien situs, untuk mendapatkan SMS dan SM1, sampai dengan mendapatkan SDS dan SD1 dengan mengalikan faktor 2/3. Selanjutnya kita dapat menentukan koefisien modifikasi respon dengan menggunakan tabel 12 pada SNI 1726/2019. Di sini terlihat pada tabel nilai koefisien modifikasi respon dapat ditentukan berdasarkan sistem pemikul gaya seismik dan kategori desain seismik. Selanjutnya kita juga dapat menentukan periode fundamental pendekatan, yaitu dengan menggunakan persamaan TA sama dengan CT dikalikan HN dipangkatkan X. HN adalah ketinggian struktur dalam meter di atas dasar sampai tingkat tertinggi struktur, dan koefisien CT dan X dapat kita peroleh berdasarkan tipe struktur pada tabel berikut. Dalam hal ini, dalam penelitian ini, kita mengambil rangka beton pemikul momen dengan nilai CT 0,0466 dan X adalah 0,9. Sebagai alternatif diizinkan juga kita dapat menentukan periode fundamental pendekatan TA dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat, di mana sistem penahan gaya gempa terdiri dari rangka penahan momen beton atau baja secara keseluruhan dan tinggi tingkat paling sedikit 3 meter. Kita dapat menggunakan rumus TA sama dengan 0,1 dikalikan N, di mana N adalah jumlah tingkat atau lapis bangunan. Kemudian koefisien batas atas periode atau CU kita dapat tentukan berdasarkan tabel berikut yang diperoleh dari parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik atau SD1. Maka dengan nilai SD1 kita dapat memperoleh koefisien CU. Kemudian periode transisi dapat ditentukan dengan rumus SD1 dibagi SDS, T0 sama dengan 0,2 kali TS, kemudian TL itu berkisar antara 6 sampai dengan 20 detik. Selanjutnya periode fundamental struktur atau T dapat dihitung dengan ketentuan jika TC lebih dari CU dikalikan TA, maka digunakan T sama dengan CU dikalikan TA. Jika nilai TC lebih dari TA dan kurang dari CU dikalikan TA, maka digunakan T sama dengan TC. Kemudian jika TC kurang dari TA, maka digunakan T sama dengan TA, di mana TC adalah periode fundamental struktur yang diperoleh dari program analisis struktur. Kategori resiko bangunan dapat kita tentukan berdasarkan tabel 3, di mana ada 4 kategori resiko yang ditentukan pada SNI 1726/2019,
Dalam hal ini, penelitian ini mengambil model adalah struktur bangunan untuk perkantoran, di mana nilai kategori risikonya adalah kategori risiko 2. Kategori desain seismik atau seismic design kategori atau disingkat dengan KDS ini ditentukan berdasarkan SDS dan berdasarkan SD1. Maka kita dapat menentukan kategori risiko yang bakal terjadi pada bangunan yang direncanakan. Dapat dilihat pada tabel berikut ketentuannya. Kemudian setelah mendapatkan KDS, kita dapat menentukan sistem struktur berdasarkan dari tingkat risiko kegempaan. Ada 3 kategori, yaitu tingkat risiko kegempaan rendah. Apabila nilai KDS A dan B, maka sistem struktur yang diizinkan pada daerah tersebut, pada bangunan tersebut adalah sistem rangka pemikul momen biasa, menengah, dan khusus. Dan apabila menggunakan sistem dinding struktur, maka yang diizinkan adalah SDS biasa dan khusus. Kemudian untuk tingkat risiko kegempaan menengah, jika kategori desain seismiknya adalah C, maka sistem struktur yang diizinkan adalah sistem rangka pemikul momen menengah dan khusus, sistem dinding struktur biasa dan khusus. Kemudian tingkat risiko kegempaan tinggi dengan KDS DEF, sistem struktur yang diizinkan adalah sistem rangka pemikul momen khusus dan sistem dinding struktur khusus. Kemudian faktor keutamaan gempa dapat dilihat pada tabel 4. Dengan kategori risiko 1 atau 2, maka faktor keutamaan gempa atau IE itu bernilai 1. Untuk kategori risiko 3, faktor keutamaan gempa atau IE bernilai 1,25. Kemudian untuk kategori risiko gempa yang 4, maka faktor keutamaan gempa IE sama dengan 1,5. Selanjutnya kita dapat menentukan koefisien respons seismik atau CS dengan rumus CS sama dengan SDS dibagi R dibagi IE atau faktor keutamaan gempa. Dengan nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan tidak perlu melebihi berikut ini, yaitu CS sama dengan SD1 dibagi T dikalikan R per IE. Dan nilai CS harus tidak kurang dari 0,044 dikalikan SDS dikalikan IE, harus melebihi atau sama dengan 0,01. Sebagai tambahan, untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 gravitasi, maka CS harus tidak kurang dari 0,5 dikalikan S1 dibagi T dikalikan R per IE, di mana SD1 adalah parameter percepatan spektrum respon desain pada periode sebesar 1 detik, T adalah periode fundamental struktur dalam detik, S1 adalah parameter percepatan respon spektrum maksimum yang dipetakan. Terakhir adalah kita menentukan gaya gempa dasar. V sama dengan CS dikalikan W. W adalah berat bangunan dan CS adalah koefisien respons seismik. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan gaya gempa dasar, maka gaya gempa dasar itu akan kita distribusikan ke sepanjang tinggi struktur bangunan gedung menjadi beban-beban gempa statik ekuivalen yang bekerja pada pusat massa lantai tingkat dengan menggunakan persamaan beban horizontal terpusat arah X dan Y, yaitu FIX sama dengan WX dikalikan HI dipangkatkan K dibagi sigma WX dikalikan HI pangkat K dikalikan Vx. Begitu juga untuk beban horizontal terpusat arah Y.
di mana HI adalah tinggi dari dasar sampai tingkat dalam meter, kemudian K adalah 0,5 kali T ditambah 0,75. Metode penelitian dari penelitian ini adalah 1. Menentukan daerah lokasi bangunan di Kota Banjarmasin yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah Banjarmasin Barat, yang kedua adalah Banjarmasin Selatan, yang ketiga adalah Banjarmasin Tengah, yang keempat adalah Banjarmasin Timur, yang kelima adalah Banjarmasin Utara. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data peta gempa di Kota Banjarmasin dengan menggunakan website Dinas Pekerjaan Umum dengan alamat rsa.ciptakarya.pu.go.id 2021, maka kita dapat menentukan parameter awal SS dan S1 dengan menggunakan data input, lintang dan bujur dari lokasi bangunan yang akan kita bangun. Yang ketiga adalah analisis gaya gempa dasar di setiap daerah di Kota Banjarmasin dengan menggunakan grafik respon spektrum desain gempa yang diperoleh dengan secara online. Maka dengan menggunakan metode statik ekivalen kita bisa menentukan besarnya gaya gempa dasar pada suatu bangunan. Di sini diambil permodelan bangunan struktur panggung beton bertulang 5 lantai di lahan basah Kota Banjarmasin seperti tergambar berikut. Prosedur pembuatan grafik desain gempa daerah Kota Banjarmasin menurut SNI 1726/2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan lokasi bangunan yang mewakili 5 daerah di Kota Banjarmasin. Yang kedua, menentukan parameter percepatan gempa terpetakan SS dan S1 atau secara online dengan menggunakan website rsa.ciptakarya.pu.go.id 2021. Yang ketiga, menentukan koefisien situs FA dan FV yang merupakan kondisi tanah bangunan pada daerah Banjarmasin. Yang keempat, menghitung parameter percepatan spektral desain SMS dan SM1 dengan menggunakan rumus SMS sama dengan SS dikalikan FA, SM1 sama dengan S1 dikalikan FV. Yang kelima, menentukan koefisien modifikasi respon SDS dan SD1 dengan rumus SDS sama dengan 2/3 dikalikan SMS, SD1 sama dengan 2/3 dikalikan SM1. Yang keenam adalah membuat grafik respon spektrum desain gempa bangunan pada daerah Kota Banjarmasin yang ditinjau. Yang ketujuh adalah menghitung berat bangunan struktur panggung. Yang kedelapan adalah menghitung beban gempa dasar. Yang kesembilan, pembuatan grafik desain praktis beban gempa dasar. Adapun untuk perhitungan gaya gempa dasar V dilakukan dengan menggunakan metode statik ekivalen dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan analisis gaya lateral statik ekivalen. Yang kedua adalah menetapkan kategori resiko. Yang ketiga, menentukan kategori desain seismik. Yang keempat, menentukan sistem struktur. Yang kelima, menentukan koefisien modifikasi respon. Yang keenam, menentukan faktor keutamaan gempa. Yang ketujuh, menentukan koefisien respon seismik. Yang kedelapan adalah menghitung gaya gempa dasar. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data peta Kota Banjarmasin yang dilakukan secara media Zoom meeting yang dikoordinasikan oleh Ketua Penelitian Bu Eliatun bersama anggota, bersama mahasiswa, di mana pada koordinasi ini akan ditentukan 5 daerah Kota Banjarmasin yang akan diambil sampel. Kemudian
Dengan koordinasi media Zoom meeting juga kita dapat menentukan koordinat lokasi bangunan di Kota Banjarmasin sebanyak 66 lokasi. Di sini dengan menggunakan Google Map kita dapat menentukan lintang dan bujur dari lokasi bangunan yang akan kita amatin. Nah, ini adalah lokasi bangunan di Banjarmasin Barat yang telah tim tentukan sebanyak 8 lokasi dan sudah ditentukan lintang dan bujur dari lokasi bangunan. Kemudian lokasi bangunan di Banjarmasin Selatan sebanyak 16 lokasi. Kemudian lokasi bangunan di Banjarmasin Tengah sebanyak 18 lokasi. Lokasi bangunan di Banjarmasin Timur sebanyak 13 lokasi. Kemudian lokasi bangunan di Banjarmasin Utara sebanyak 11 lokasi. Selanjutnya kita lakukan koordinasi kembali melalui media Zoom meeting untuk melakukan pengolahan data grafik respons spektrum gempa dengan input data adalah lintang dan bujur. Koordinasi melalui media Zoom meeting ini dikarenakan pada kondisi pandemi yang tidak memungkinkan tim untuk melakukan tatap muka secara langsung. Selanjutnya diperoleh berdasarkan lintang dan bujur tersebut, kita akan memperoleh grafik respons spektrum gempa secara komplit, namun yang dipakai adalah hanya tanah lunak yang berwarna merah seperti tergambar pada grafik berikut. Ini juga dilakukan dengan koordinasi menggunakan media Zoom meeting. Selanjutnya setelah diperoleh 66 data grafik respons spektrum gempa, anggota tim melakukan pengolahan data lebih lanjut sampai dengan mendapatkan grafik desain gempa praktis. Ini dilakukan dengan bantuan saudari Nadia yang akan mengolah data 66 lokasi sampai dengan mendapatkan grafik desain gempa praktis. Nah, ini adalah hasil dari grafik respons spektrum gempa yang diolah oleh tim pada Kota Banjarmasin Barat, lokasi yang pertama. Ini adalah salah satu contoh di mana nanti akan diambil yang berwarna merah yang mewakili tanah lunak. Kemudian ini adalah resuman parameter respons spektrum gempa Kota Banjarmasin Barat dari 8 lokasi tadi untuk tanah lunak yang akan digunakan lebih lanjut data ini untuk menjadi grafik respons spektrum gempa Kota Banjarmasin yang mewakili Kota Banjarmasin Barat. Inilah hasil grafik yang dikembangkan oleh tim. Kemudian ini adalah grafik percepatan batuan dasar pada periode pendek SS dan periode 1 detik pada Kota Banjarmasin Barat. Di sini terlihat nilai percepatan batuan dasarnya SS dan S1 pada setiap lokasi. Begitu juga untuk grafik respons spektrum gempa yang mewakili Kota Banjarmasin Selatan seperti Banjarmasin Barat tadi, maka diperoleh grafik respons spektrum gempa. Ini yang diambil adalah tanah lunak. Ini adalah hasilnya. Parameter respons spektrum gempanya ada 16 lokasi, kemudian dirata-ratakan. Kemudian kita kembangkan menjadi satu grafik yang mewakili Kota Banjarmasin Selatan. Ini adalah nilai dari percepatan batuan dasar periode pendek dan periode 1 detik untuk Kota Banjarmasin Selatan. Ini adalah hasil grafik respons spektrum gempa Kota Banjarmasin Tengah dan parameter respons spektrum gempa Kota Banjarmasin Tengah
khusus untuk tanah lunak ada 18 lokasi. Kemudian dikembangkan menjadi satu grafik yang mewakili Kota Banjarmasin Tengah. Ini adalah nilai percepatan batuan dasar periode pendek SS dan periode 1 detik S1 khusus untuk Kota Banjarmasin Tengah. Kemudian ini adalah grafik respon spektrum gempa yang mewakili Kota Banjarmasin Timur untuk lokasi pertama. Yang diambil adalah yang berwarna merah juga untuk tanah lunak. Dan ditabelkan menjadi parameter respon spektrum gempa untuk Kota Banjarmasin Timur, khusus tanah lunak. Ada 13 lokasi. Kemudian dikembangkan menjadi satu grafik respon spektrum gempa yang mewakili Kota Banjarmasin Timur. Ini adalah tabel grafik percepatan batuan dasar periode pendek SS dan periode 1 detik S1 Kota Banjarmasin Timur. Kemudian selanjutnya adalah grafik respon spektrum gempa untuk Kota Banjarmasin Utara. Pada lokasi yang pertama juga diambil yang berwarna merah, yaitu tanah lunak. Kemudian parameter respon spektrum gempa Kota Banjarmasin Utara ada 11 lokasi khusus untuk tanah lunak. Kemudian dikembangkan menjadi satu grafik respon spektrum gempa yang mewakili Kota Banjarmasin Utara. Dan ini adalah grafik percepatan batuan dasar periode pendek SS dan periode 1 detik untuk Kota Banjarmasin Utara. Kemudian dari 5 lokasi tadi kita ratakan sehingga didapat parameter respon spektrum gempa untuk tanah lunak Kota Banjarmasin. Jadi di sini adalah resuman dari pengolahan data 5 lokasi di Kota Banjarmasin. Ada Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Utara. Selanjutnya dengan menggunakan resuman tadi, kita dapat menghitung analisis gaya gempa dasar Kota Banjarmasin Barat. Dengan menggunakan metode statik ekuivalen, kita dapat menentukan gaya gempa dasar untuk Banjarmasin Barat. Diperoleh hasil V sama dengan 0,03 dikalikan WW adalah berat dari bangunan. Kemudian dengan cara yang sama untuk Banjarmasin diperoleh V sama dengan 0,0306 dikalikan W. Kemudian untuk Banjarmasin Tengah V sama dengan 0,0307 dikalikan W. Untuk Banjarmasin Timur, V sama dengan 0,0332 dikalikan W, berat bangunan. Kemudian terakhir adalah Banjarmasin Utara, V sama dengan 0,0318 dikalikan berat bangunan atau W. Nah, ini adalah resuman berupa tabel pada 5 daerah di Kota Banjarmasin diperoleh rumus praktis untuk beban gempa dasar V dengan variabel W. Kemudian diperoleh juga kategori desain sismik adalah kategorinya KDSC. Kemudian sistem struktur yang diizinkan untuk KDSC adalah sistem rangka pemikul momen menengah. Dengan menggunakan rumus masing-masing lokasi pada Kota Banjarmasin, di sini dapat diperoleh grafik desain praktis beban gempa dasar, yaitu pada gambar ini adalah untuk Banjarmasin Timur dengan formula rumus sama dengan V sama dengan 0,0332 kali W, diperolehlah grafik desain praktis untuk Kota Banjarmasin Timur. Dengan input adalah berat bangunan, sumbu X, dan sumbu Y adalah beban gempa dasar. Kemudian untuk Banjarmasin Utara juga diperoleh grafik desain praktis beban gempa dasar. Kemudian Banjarmasin Tengah juga diperoleh grafik desain praktis beban gempa dasar. Banjarmasin Selatan juga diperoleh grafik desain praktis beban gempa dasar. Kemudian Banjarmasin Barat juga diperoleh grafik desain praktis beban gempa dasar. Kemudian ini adalah contoh penggunaan grafik desain praktis beban gempa dasar dengan mengambil model bangunan kantor struktur
panggung beton bertulang 5 lantai di lahan basah Kota Banjarmasin dengan data struktur. Dimensi balok lantai 1 sampai dengan 4 adalah 30 kali 50 cm. Kemudian dimensi ring balok pada lantai 5 adalah 25 kali 35 cm, dimensi kolom semua adalah 30 kali 30 cm. Kemudian tebal plat lantai adalah 12 cm, tebal plat lantai dak adalah 10 cm. Selanjutnya kita lakukan analisis pembebanan yang bekerja pada portal, yaitu yang pertama adalah analisis beban gravitasi, beban lantai 1 sampai dengan 4, dengan memperhitungkan beban mati dan beban hidup, diperolehlah beban pada lantai 1 sampai dengan 4. Kemudian beban lantai dak juga memperhitungkan beban mati dan beban hidup. Selanjutnya langkah kedua adalah kita melakukan perhitungan analisis beban gempa. Kita menghitung massa bangunan pada setiap lantai, baik lantai 1 sampai dengan 4 dan lantai dak, yang juga memperhitungkan beban mati dan beban hidup. Sehingga diperoleh beban total bangunan W, yang ini nanti akan digunakan untuk perhitungan gaya gempa dasar dengan menggunakan grafik maupun formula yang telah diperoleh sebelumnya. Karena lokasi bangunan di Banjarmasin Timur, maka kita dapat menggunakan rumus V sama dengan 0,0332 kalikan W, sehingga diperoleh gaya gempa dasar adalah 26,323 ton. Nah, jika kita menggunakan grafik desain praktis, kita tinggal melakukan plotting dengan beban berat bangunannya adalah 7,928,640. Kita tarik garis vertikal, kemudian titik potongnya kita tarik garis horizontal, maka akan mendapatkan gaya gempa dasar sebesar 26,323 ton. Dan ini persis sama dengan formulasi yang telah diperoleh, yaitu V sama dengan 0,0332 dikalikan W. Dengan menggunakan grafik ini sangat cepat kita dapat menentukan gaya gempa dasar dengan hanya menggunakan input berat bangunan pada suatu struktur. Selanjutnya, setelah diperoleh gaya gempa dasar tersebut akan kita distribusikan sepanjang ketinggian dari bangunan, yaitu pada portal arah X dan portal arah Y. Untuk portal arah X, dengan perhitungan sebagai berikut, kita dapat mendistribusikan pada sepanjang ketinggian dari bangunan, yaitu diperoleh V1X, V2X, V3X, V4X, dan V5X seperti tergambar. Kemudian dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan portal arah Y, distribusi beban horizontal arah Y, yang juga akan diperoleh V1Y, V2Y, V3Y, V4Y, dan V5Y. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah diperoleh grafik respons spektrum gempa rencana yang mewakili 66 lokasi bangunan panggung di tanah lunak pada lahan basah di 5 kecamatan Kota Banjarmasin. Yang kedua, telah diperoleh grafik desain praktis beban gempa dasar untuk bangunan panggung di tanah lunak pada lahan basah di Kota Banjarmasin. Yang ketiga, persamaan yang diperoleh untuk menentukan besar beban gempa dasar V berdasarkan berat bangunan W untuk kondisi tanah lunak SE adalah sebagai berikut. Untuk Banjarmasin Timur, V sama dengan 0,0332 W. Banjarmasin Utara, V sama dengan 0,0318 dikalikan W. Banjarmasin Tengah, V sama dengan 0,0307 dikalikan W. Banjarmasin Selatan, V sama dengan 0,0306 dikalikan W. Banjarmasin Barat, V sama dengan 0,03 dikalikan W. Kemudian Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki beban gempa terbesar untuk kondisi tanah lunak. Jadi apabila kita membangun bangunan di lokasi Banjarmasin Timur, maka akan diperoleh beban gempa yang terbesar
pada kota Banjarmasin. Grafik respon spektrum gempa rencana untuk semua daerah di kota Banjarmasin memiliki perilaku normal, yaitu tidak terdapat anomali. Hal ini berarti bahwa semakin lunak kondisi tanah, maka beban gempa dasar akan semakin besar juga. Kesimpulan yang berikutnya adalah kota Banjarmasin termasuk dalam kategori desain seismik C. Kemudian sistem struktur bangunan yang diizinkan di daerah kota Banjarmasin adalah sistem rangka pemikul momen menengah atau SRPMM. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk penelitian ini. Kemudian sebagai kewajiban dalam penelitian ini harus memiliki luaran, yaitu yang pertama adalah publikasi jurnal internasional. Penelitian ini telah dipublikasikan pada International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET) pada volume 12 issue 6 pada bulan Juni 2021 pada halaman 43 sampai dengan 53. Ini dapat diakses melalui website iami.com home artikel ID IJCET 1206004. Ini adalah tampilan dari artikel yang telah diterbitkan. Kemudian ini adalah sertifikat publikasi. Kemudian ini adalah sertifikat of Article Index pada Scope Database. Luaran penelitian selanjutnya adalah pembuatan bahan ajar yang berisikan prosedur untuk menentukan beban gempa dasar pada bangunan di lahan basah kota Banjarmasin dengan menggunakan peraturan gempa terbaru SNI 1726/2019 dan grafik respons spektrum gempa menggunakan website Dinas PUPR. Diharapkan dengan adanya bahan ajar ini dapat digunakan oleh para praktisi secara praktis untuk melakukan desain terhadap beban gempa dasar pada suatu bangunan yang direncanakan. Kemudian luaran dari penelitian ini juga berupa video yang berisikan proses pembuatan penelitian ini yang akan di-upload pada YouTube dengan link sebagai berikut. Demikianlah video laporan hasil penelitian ini yang berjudul Desain Praktis untuk Bangunan di Lahan Basah Kota Banjarmasin. Sebagai penutup, diucapkan terima kasih kepada LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan segala pihak yang telah membantu sehingga selesainya penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi yang ingin mendalami bagaimana cara mendesain beban gempa pada bangunan di lahan basah Kota Banjarmasin. Terima kasih.